Selamat pagi adik-adik semuanya. Nah, Apa kabarnya hari ini? pasti luar biasa. Di sini ada Kak Maya Dan Kak Kristo. kami akan mengajak adik-adik untuk puji-pujian. Nah, sebelum firman kita mau puji-pujian dulu ya Kak ya. Iya. Lagu pertama kita mau nyanyi Jangan Takut. Jangan takut. Iya. Takut sama siapa ya? Kita nggak boleh takut sama apapun, tapi kita harus takut sama Tuhan. Tuhan. Oke, kita mulai Kak lagunya. Jangan takut, hei, jangan malu, hei, mari kita ungkapkan cinta. Jangan bimbang, hei, jangan ragu, hei, cinta itu anugerah Allah. Beri senyum kiri kanan, jabat tangan kiri kanan, kita bekerja sama. Ciptakanlah suasana damai penuh cinta. Pam pam pam, bukan asal cuap, bukan asal cuap, bukan asal cuap. Lakukanlah. Jangan takut, hei, jangan malu, hei, mari kita ungkapkan cinta. Jangan bimbang, hei, jangan ragu, hei, cinta itu anugerah Allah. Beri senyum kiri kanan, jabat tangan kiri kanan, kita bekerja sama. Ciptakanlah suasana damai penuh cinta. Pam pam pam, bukan asal cuap, bukan asal cuap, bukan asal cuap. Lakukanlah. Oke adik-adik, itu tadi lagu pujian yang pertama. Nah, kita mau lanjut ke Lagu yang kedua. lagu yang kedua. Kira-kira lagunya apa ya? Apa ya? Lagu apa? Teman-teman punya sahabat di rumah? Punya. Di sekolah punya sahabat? Punya. Nah, kayak Kak Kristo punya sahabat Kak Maya. Maya, sahabat sejati. Oke. Nah, kita sekarang mau nyanyi lagu pujian yang kedua. Ada satu satu sobatku. sahabatku. Oke, ayo kita nyanyi. Ada Satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sedih,
Oke, kita sudah selesai puji-pujiannya, Kak. Dan setelah kita puji-pujian, waktunya kita apa ya? Kita mau berdoa terlebih dahulu. Nah, sebelum kita berdoa, kita mau nyanyi. Tapi tangannya dikatupkan dulu di dada, oke? Semua tangannya dikatupkan di dada, terus matanya dipejamkan. Nah, kita mau nyanyi lagu Bapa Surgawi. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Tuhan Yesus. Selamat pagi Tuhan Yesus. Hari ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Bukalah hati kami, telinga kami, dan tuntunlah kami, supaya kami dapat meresapi firman yang diberikan pada hari ini. Terima kasih Tuhan. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke Kak Maya, setelah kita selesai berdoa, kita mau masuk ke firman, Kak. Nah, ke firman. Siapa ya Kak pembawa firman hari ini? Itu loh, kakak yang cantik-cantik itu. Waduh, kakak cantik-cantik siapa ya? Kita panggil Oke, yuk. Bersama-sama ya, Kak. Kak. 1, 2, 3. Kak Margaret dan Kak Eli. Hai adik-adik, jumpa lagi nih dengan Bia Online hari ini dengan Kak Eli dan Kak Margaret. Nah adik-adik, yuk kita mulai firmannya di minggu biasa ke-12. Oke, sekarang kita siapkan Alkitab ya. Kita buka Injil hari ini dari Injil Matius bab 10 ayat 26 sampai 33. Kita baca bersama ya. Jadi, janganlah kamu takut terhadap mereka, karena tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Apa yang kukatakan kepadamu dalam gelap, katakanlah itu dalam terang. Dan apa yang dibisikkan ke telingamu, beritakanlah itu dari atas atap rumah. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak dapat berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan, baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit? Namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Dan kamu, rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Sebab itu, janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada burung pipit. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia,
Aku juga akan mengakuinya di depan Bapakku yang di surga. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapakku yang di surga. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Oke adik-adik, setelah kita membaca firman hari ini, kita selanjutnya akan mendengarkan cerita dari Kak Margaret. Di suatu hutan yang tenang, terdapat danau yang sangat besar dan indah. Kabar gembira telah menyelimuti danau tersebut. Telur-telur dari ibu bebek menetas hari ini. Ibu bebek sangat bahagia. Wah, anak-anakku, keluarlah sayang, lihatlah dunia. Semua telur menetas, kecuali satu telur yang tidak kunjung menetas. Ibu bebek menunggunya dengan sangat sabar dan cemas. Ayo nak, kamu bisa. Telur terakhir pun menetas. Namun, ada yang aneh. Anak bebek yang terakhir menetas tersebut terlihat berbeda dengan saudara-saudaranya yang lain. Ia memiliki warna yang lebih kusam dan jelek. Namun ibu bebek tetap menyayanginya. Dan waktu pun berlalu, saatnya anak-anak bebek belajar mengenal hutan. Ayo anak-anak, kita jalan-jalan. Ayo Bu, aku ingin bertemu hewan-hewan lain di hutan ini. Baiklah, ayo ikut ibu ya. Di tengah hutan, mereka bertemu dengan Pak Gajah. Halo Ibu Bebek. Wah, anak-anakmu sangat cantik dan Tunggu, itu siapa Bu Bebek yang ada di barisan paling depan? Apakah dia salah jalan atau dia tersesat? Halo Pak Gajah, tenang Pak, itu anak saya. Wah, baiklah. Dia sangat terlihat berbeda dengan saudara-saudaranya ya, Bu. Tidak apa-apa Pak, saya sangat menyayangi semua anak saya. Yuk anak-anak, kita berenang. Sampai jumpa Pak Gajah. Anak-anak, ayo ikuti aku. Yakinlah dan jangan takut untuk berenang. Wah, ini sangat menyenangkan. Semua bebek berenang dengan senang. Nah, kemudian anak-anak bebek tetangga yang berenang di danau tertawa keras mengolok si bebek buruk rupa karena penampilannya. Lihat, kamu beda sendiri tahu di danau ini. Aduh, sakit teman-teman. Jangan patuk aku. Berhenti. Anak-anak nakal, jangan sakiti anakku. Pulanglah. Anakku, kamu tidak apa-apa kan? Tidak apa-apa, Bu. Ayo kita lanjut berenang, Bu. Baiklah. Hei, saudaraku yang paling jelek, aku tidak mau diolok lagi karena kamu ya. Iya, dari tadi semua mengajak kamu. Aku kan jadi malu. Sudah, kamu pergi saja dari sini daripada kamu menyusahkan ibu dan kami. Si bebek buruk rupa yang menyadari hal itu dengan lemas menyetujui ide kedua saudaranya. Ia berusaha pergi diam-diam. Si bebek buruk rupa akhirnya berjalan sendiri di hutan tanpa makanan dan teman. Dalam perjalanannya, ia sempat tersambar petir. Dan dia pun sangat kelaparan. Cuaca hari ini bersalju dan sangat dingin. Au, muka terkena petir sangat sakit. Aku juga sangat lapar, dingin. Bebek ternyata jatuh ke dalam kolam dan ia membeku. Untung saja Pak Petani menemukannya dan membawa bebek itu pulang untuk dirawat. Nak, lihat, ada bebek yang beku kedinginan. Kasihan sekali. Iya Pak, ayo kita rawat dan pelihara ya Pak. Anak dan bapak petani merawat dan menghangatkan bebek itu. Anak petani mendekati bebek buruk rupa yang sudah tidak membeku. Tetapi bebek buruk rupa lari ke sudut-sudut rumah karena takut disakiti. Melihat hal itu, anak petani mendekati bebek. Bebek, sini. Tenanglah, tidak apa-apa. Bapak petani dan anak petani akhirnya memelihara bebek dengan baik. Suatu hari, anak petani mengajak bebek tersebut untuk berenang di danau. Dan bebek buruk rupa melihat angsa cantik yang sedang berenang di danau. Aku ingin sekali seperti angsa-angsa itu, berenang dengan indah dan anggun. Sedangkan aku
bebek buruk rupa berkaca di air danau, dan ia sangat terkejut karena yang dilihatnya adalah angsa yang sangat cantik. Sebenarnya bebek ini adalah angsa, namun ia tidak menyadari hal itu. Halo adik-adik, tadi sudah dengarkan kan ceritanya tentang si bebek yang buruk rupa. Sekarang kakak mau tanya nih, siapa saja ya tokohnya tadi? Nah, yang pertama tadi ada si induk bebek. Lalu ada saudara bebek atau anak bebek yang bagus. Kemudian ada anak bebek yang buruk rupa. Lalu ada Bapak Gajah, kemudian ada Pak Tani, dan juga ada Anak Tani. Oke adik-adik, kita coba ulangi sekali lagi secara singkat ceritanya ya. Jadi tadi si anak bebek yang buruk rupa ini, dia tuh merasa berkecil hati. Dia merasa bahwa dirinya berbeda dengan saudara-saudaranya yang lain. Sehingga karena fisiknya yang kurang bagus dan berbeda itu, maka dia dijauhi sama saudara-saudaranya, sama teman-temannya. Dia diolok-olok sehingga dia merasa sedih. Dan dia tidak mau kalau sampai ibunya yang menyayangi dia itu juga malu karena dirinya buruk rupa. Akhirnya apa yang dilakukan si bebek ini? Dia pergi, dia kabur diam-diam. Ketika si bebek buruk rupa ini pergi diam-diam ke tengah hutan, banyak hal yang terjadi pada si bebek ini. Di antaranya, dia bisa saja loh diburu atau dimangsa oleh hewan yang buas. Bisa juga dalam cerita tadi dia tersambar petir. Kemudian dia juga membeku. Namun apa yang terjadi? Apakah Tuhan meninggalkan si bebek ini begitu saja? Jawabannya tentu tidak. Karena si bebek ini diselamatkan oleh Pak Tani dan juga Anak Tani. Dengan kesungguhan hati, petani itu merawat bebek ini, diberi makan, diajak bermain, hingga si bebek yang buruk rupa ini tumbuh menjadi seekor angsa yang cantik sekali. Adik-adik, kakak mau tanya lagi nih, pernah tidak adik-adik merasa sedih, merasa kecewa atau merasa rendah diri, merasa dirinya berbeda dengan yang lain? Kok aku lebih besar ya dibanding teman-teman yang lain? Kok aku lebih pendek ya dibanding teman-teman yang lain? Apakah adik-adik pernah merasa seperti itu? Atau mungkin adik-adik pernah merasa takut? Misalnya takut gelap, takut ketinggian, takut ketika nilai ulangannya jelek, atau takut pada suatu hewan tertentu. Adik-adik, hal itu merupakan hal yang wajar. Sama seperti kain yang kakak bawa ini loh, warnanya hitam, polos, terlihat tidak menarik bukan? Tapi di sini kakak mau menekankan satu hal untuk adik-adik, yaitu yang harus adik-adik tanam dalam hati adik-adik adalah bahwa Allah senantiasa menyertai adik-adik. Seperti kain ini yang sekarang sudah cantik, sudah indah, sudah enak dilihat. Kalau adik-adik mau senantiasa mempercayai bahwa Allah telah menciptakan adik-adik baik adanya, adik-adik akan lebih sering untuk bersyukur, berterima kasih atas apa yang adik-adik miliki saat ini. Seperti Injil hari ini tentang apa tadi? Burung pipit. Nah, burung pipit yang tidak berharga, yang juga sangat kecil, itu Tuhan pelihara loh. Tuhan beri nafas, Tuhan beri makan, sehingga burung pipit tersebut juga dapat terbang. Selain itu juga ada rambut. Nah, dalam Injil hari ini Tuhan tahu jumlah rambut kita berapapun itu. Nah, namun di sini ketika Tuhan senantiasa menyertai kita, menemani kita, mengasihi kita juga harus mau loh mewartakan kebaikan Tuhan. Sama seperti lagu kita hari ini, yaitu ada satu sobatku yang setia. Siapa namanya? Tuhan Yesus. Nah adik-adik, semoga adik-adik menjadi anak-anak yang berani, yang mau mewartakan kabar sukacita dan juga kebaikan Allah dalam hidup kita sehari-hari. Misalnya ketika adik-adik
bisa makan makanan yang enak, bisa makan makanan yang menyehatkan, bisa berkumpul bersama keluarga, bersuka cita bersama, bermain bersama saudara di rumah. Itu merupakan suatu berkat yang luar biasa yang telah Tuhan berikan untuk adik-adik loh. Jadi di sini kakak mau mengutus adik-adik supaya adik-adik berani memberikan yang terbaik untuk Tuhan dan mensyukuri apa yang telah adik-adik miliki. Adik-adik juga harus berani mewartakan berkat-berkat yang telah adik-adik terima ke orang-orang yang ada di sekitar adik-adik, baik itu orang tua, saudara, teman, atau siapapun dan dimanapun adik-adik berada. Setelah kita membaca Injil hari ini dan mendengarkan renungan serta cerita, kita mulai dengan ayat hafalan ya. Kita buka dari Injil Matius bab 10 ayat 31. Sebab itu janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Kita ulangi sekali lagi. Matius bab 10 ayat 31. Sebab itu janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Nah adik-adik, sekian dulu dari Kak Eli. Semoga adik-adik dapat menjadi berkat juga bagi orang lain dimanapun adik-adik berada. Selamat pagi adik-adik. Setelah mendengarkan firman, yuk kita aktivitas. Hari ini Kakak Yoga akan membawakan aktivitas. Tapi sebelum aktivitas, adik-adik bisa mendownload materinya di link yang ada di bio IG @biakr. Nah, setelah adik-adik mendownload, bisa di print, lalu hasilnya akan seperti ini. Jika sudah di print, tugas kalian adalah menghubungkan titik-titik dari huruf A hingga selesai. Nah, jika adik-adik sudah selesai, adik-adik bisa mewarnainya dengan sepenuh hati. Anggaplah adik-adik berkarya untuk Tuhan. Nah, setelah diwarnai, jangan lupa ada ayat di bawahnya. Bisa adik-adik baca dan adik-adik hafalkan. Nah, nanti jadinya kira-kira akan seperti ini. Nah, jika adik-adik sudah selesai, maka bisa difoto, lalu diupload dan tag @biakr serta @komsos_kr. Nah adik-adik, gimana Bi hari ini? Seru bukan? Pastinya seru banget. Pasti seru Sekali. Nah adik-adik, sekarang kita mau mengakhiri Bi hari ini. Yuk kita berdoa, sikap yang baik, tangan di depan dada, mata dipejamkan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau telah Engkau telah memberi kesempatan memberi kesempatan bagi kami bagi kami hari ini untuk mengikuti mengikuti via online. via online. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, semoga kami semoga kami lebih percaya diri lebih percaya diri bahwa kami bahwa kami anak-anakmu anak-anakmu yang Engkau ciptakan yang Engkau ciptakan sangat indah. sangat indah. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kemuliaan kepada Kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke Kak, tadi kan kita sudah mengerjakan aktivitas ya. Nah, jangan lupa aktivitasnya nanti difoto, kemudian diupload ya di Instagram papa mama kalian. Dan jangan lupa di tag di Instagram @biakr dan juga @komsos_kr. Oke, jangan lupa Di like subscribe. dan juga bunyikan lonceng. nah, ditekan loncengnya di bawah ini. Oke. Kalau gitu, sampai jumpa Sampai jumpa minggu depan. Dadah. Tinggallah di dalamnya, Yesus pokok dan kitalah caranya. Tinggallah di dalamnya,
Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalam